Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Dalam kesempatan kali ini, renungan diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-18. Di dalam Yohanes pasal yang ke-18 merupakan pasal yang sangat panjang. Di sana diceritakan di mana saat Tuhan Yesus ditangkap, kemudian dibawa ke hadapan Hanas dan Pilatus untuk diadili dan dijatuhi hukuman mati. Dalam narasi panjang tersebut, ada sebuah cerita menarik yang ingin saya soroti dan angkat dalam renungan kali ini, yaitu saat Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Di dalam kerumunan dan tekanan massa yang sangat banyak, dan semua menginginkan untuk menghukum mati Yesus dengan hati yang penuh dengan kebencian, ada sebuah sosok, yaitu Petrus, seorang murid Yesus yang sebelumnya diceritakan Petrus penuh kesetiaan dengan meninggalkan seluruh keluarga dan pekerjaannya untuk mengikuti Yesus selama pelayanan di dunia. Namun karena rasa ketakutan dan tekanan yang begitu besar, pada akhirnya Petrus pun menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Apabila kita mempelajari profil seorang Petrus selama dia menjadi murid Yesus, Petrus ini bukanlah manusia biasa saja. Petrus merupakan seorang yang dipilih Tuhan untuk diizinkan menjadi saksi dan bahkan merasakan langsung banyak sekali mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus selama dalam hidupnya. Contohnya adalah ketika Petrus bersama Tuhan dibuat mampu berjalan di atas air dalam Matius 14. Yang kedua, ketika Petrus melihat bagaimana Yesus membangkitkan anak Yairus dari kematian dalam Markus 5. Tentunya banyak sekali mujizat yang dialami serta disaksikan oleh Petrus selama bersama dengan Yesus. Namun ketika dalam ketakutan, iman seorang yang luar biasa seperti Petrus pun hancur. Jadi Bapak Ibu, tentunya kita bisa mengambil pelajaran dari cerita tentang penyangkalan Petrus kepada Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita dalam posisi yang aman, yang tenang, mungkin dalam lingkungan yang sefrekuensi, atau contohnya di dalam gereja, kita bisa meneriakkan sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya tetap Yesus, atau aku mengasihimu Tuhan. Namun bagaimana ketika kita dihadapan dengan lingkungan yang di luar zona nyaman kita, atau yang penuh tekanan dan ancaman? Mungkin untuk saat ini ancaman bukan berarti ancaman nyawa, namun bisa menjadi mengancam soal karir kita ataupun ekonomi atau masa depan kita, yang bisa men-trigger kita untuk melakukan suatu tindakan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan sebagai respon kita untuk menyelamatkan diri. Kita mungkin sedikit berkompromi, tetapi bukankah mengenal Tuhan itu melakukan kehendak Tuhan dan menjauhi apa yang tidak Tuhan senangi? Hal itu pun juga merupakan penyangkalan terhadap Tuhan, sekalipun bukan berasal dari ucapan, namun dari tindakan kita yang sudah kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita bisa menjadi Petrus-Petrus yang menyangkal Yesus dalam hidup kita. Namun yang jauh lebih penting dan harus kita pelajari dari Petrus adalah apa yang dilakukan setelah Petrus menyangkal Yesus. Yang pertama adalah mengakui dan menyesali. Yang kedua, tidak terpuruk dan menyerah karena telah jatuh dan gagal. Yang ketiga, terima kasih karunia dan pemulihan kembali dari Tuhan. Dan yang keempat, bangkit dan melayani kembali. Demikian renungan kali ini. Semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.